Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Harmin Pribadi. Hari ini Selasa, tanggal 2 Mei 2023. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-31. Tuhan gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Namun sebelumnya marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada saat hari ini hamba-Mu juga dengan kerendahan hati memohon pimpinan kebenaran daripada Roh Kudus, sehingga apa yang boleh disampaikan pada saat hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bolehlah kami menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-31. Tuhan gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Yang demikian berbunyi, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud. Hambaku, dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama kitab ini merujuk pada tokoh utama, yaitu Yehezkiel bin Buzi yang merupakan imam dan nabi. Kitab Yehezkiel umumnya berisi nubuat-nubuat yang disampaikan pastinya oleh Nabi besar Yehezkiel ketika ia berada di dalam pembuangan di Babel setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, yaitu dari bulan Juli 593 sebelum Masehi sampai April 571 sebelum Masehi di dalam Otto Kaiser, pengantar ke dalam perjanjian lama. Umumnya pesannya ditujukan kepada orang-orang yang dibuang di Babel dan mereka yang tinggal di Yerusalem, ketika Yehezkiel menggambarkan pembaruan dari nubuat-nubuat atas Israel menurut seorang Hubert dalam buku pengantar perjanjian lama yang kedua. Menurut Matthew Henry, yaitu seorang pendeta gereja Presbyterian asal Inggris tahun 1714 yang terkenal dengan karyanya berupa komentari Alkitab dalam buku tafsirnya, dikatakan demikian, kelaliman dan musibah yang menimpa bangsa Israel, kepunyaan Allah, sebelumnya telah banyak diratapi secara menyedihkan di dalam kitab Yehezkiel ini. Sekarang di pasal yang ke-34 ini juga, para gembala kaum Israel, yaitu para penguasa, baik yang ada di lembaga agama maupun pemerintahan, dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban karena mereka telah berperan besar
dalam perbuatan dosa dan kehancuran Israel dengan mengabaikan tugas jabatan mereka. Dalam pasal ini juga ditemukan, yang pertama, sebuah dakwaan besar ditujukan kepada mereka atas kelalaian, ketidakcakapan, dan ketidaksetiaan mereka dalam mengurus situasi permasalahan yang ada di dalam masyarakatnya. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua, di mana mereka juga meninggalkan tugas tanggung jawab karena ketidakmampuan bahkan pengkhianatan. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Yang ketiga, berisi tentang janji anugerah bahwa Allah akan memelihara domba-dombanya, bahwa mereka tidak seharusnya selalu menderita karena akibat dari kelalaian para pemimpinnya. Ayat 11 sampai 16. Kemudian yang keempat, dakwaan lainnya juga ditujukan kepada domba-domba yang gemuk dan kuat atas penindasan yang mereka lakukan kepada yang lemah dan yang kecil. Ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Lalu kemudian pada bagian yang kelima, janji lainnya bahwa Allah pada kegenapan waktunya akan mengirimkan Sang Mesias untuk menjadi gembala yang agung dan baik bagi domba-dombanya, yang akan menghapuskan segala keluh kesah dan memulihkan segala sesuatunya bagi kawanan domba. Ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-31. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, berbicara perihal Mesias, yang mana ada beberapa hal yang berkaitan dengan identitas serta tujuan. Pada bagian yang pertama, ia akan diutus oleh Allah sendiri. Aku akan mengangkat dia, ayat yang ke-23. Aku akan mendirikan dia, ayat ke-29. Ia menguduskan dan memeteraikannya, menunjuk dan mengurapinya. Kemudian yang kedua, ia akan menjadi gembala yang agung, yang akan menggembalakan domba-dombanya yang tidak akan mampu dikerjakan oleh siapapun. Ia adalah sang gembala yang akan menyatukan orang Yahudi dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, ia adalah hamba Allah, dipekerjakan oleh dia dan bagi dia dan melakukan segala sesuatu dalam ketaatan kepadanya dengan mata yang tertuju bagi kemuliaannya. Ia adalah hamba Allah untuk menegakkan kerajaannya di antara umat manusia dan memajukan kepentingan kerajaannya. Yang keempat, ia adalah Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, ditetapkan sebagai raja atas bukit Sion yang kudus, dijadikan batu penjuru, yang dengannya perjanjian kerajaan dibuat, dan yang kepadanya Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Yang kelima, ia adalah tanaman kebahagiaan, tunas yang adil. Yeremia pasal 23 ayat 5. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan, ia akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Yesaya pasal 4 ayat 2. Namanya ada di atas segala nama, tahtanya di atas segala tahta, sehingga disebut sebagai taman kebahagiaan. Sebagian orang memahaminya sebagai jemaat tanaman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-61 ayat 3. Namamu akan dimasyurkan turun-temurun. Mazmur pasal 45 ayat 18. Dan nama Kristus ada di dalamnya. Mengenai perjanjian besar yang di dalamnya kerajaan Mesias akan digabungkan, dan yang menjadi dasar pendirian kerajaan itu, ayat 25, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Perjanjian anugerah ialah perjanjian damai. Di dalam perjanjian itu, Allah berdamai dengan kita, berbicara damai kepada kita, serta menjamin kedamaian dan kebaikan bagi kita semua, dan segala sesuatu yang diperlukan bagi kebahagiaan kita. Isi dari perjanjian ini adalah, aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, Allah yang maha mencukupi bagi mereka. Ayat 24. Yang akan memiliki dan dimiliki oleh mereka. Untuk tujuan ini, hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka, untuk menjadikan mereka patuh, untuk menerima hormat mereka, dan untuk memerintah atas mereka, di antara mereka dan bagi mereka. Perhatikan, mereka dan hanya mereka yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja sajalah yang akan memiliki Tuhan Allah sebagai Allah mereka. Dan sesudah itu barulah mereka, kaum Israel, adalah umatku. Apabila kita menjadikan Allah sebagai Allah kita, Ia akan menjadikan kita umat yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel ini terbentuk suatu persekutuan. Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, bergaul dengan mereka, dan mereka akan mengetahui hal itu dan beroleh penghiburan olehnya.
Mengenai hak istimewa bagi orang-orang yang setia kepada kerajaan Mesias dan memperhatikan perjanjian damai, hal ini disampaikan melalui kiasan sebagai berkat bagi domba-domba. Namun kita memiliki kunci di dalam ayat ke-31, Bapak Ibu. Mereka yang merupakan anggota kawanan domba, meskipun disebut sebagai domba, sebenarnya namun yang dimaksud yaitu sesungguhnya adalah manusia. Manusia yang dimiliki oleh Tuhan, yang berada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, bagi mereka yang dijanjikan, mereka akan menikmati perlindungan yang kudus di bawah perlindungan ilahi. Kristus, gembala kita yang baik, telah meniadakan binatang buas dari tanah itu. Ayat ke-25. Telah mengalahkan semua musuh rohani kita, menghancurkan kuasa mereka dan menang atas mereka. Singa yang mengaum-ngaum bukanlah singa yang bisa menelan mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa juga tidak lagi menjadi yang menakutkan. Binatang liar tidak akan menerkam. Dosa dan iblis, kematian dan neraka telah ditaklukkan, sehingga mereka dapat diam dengan aman tentram. Bukan hanya binatang liar akan ditiadakan dari sana sehingga tidak ada lagi bahaya, namun hati nurani mereka juga disucikan dan ditenangkan, sehingga setiap orang yang tidak takut akan bahaya tidak hanya selamat dari si jahat, namun juga bebas dari ketakutan akan si jahat. Perhatikan, mereka yang memiliki Kristus sebagai Raja dapat berbaring dan tidur dengan aman, tidur dengan tenang, karena Ia akan menjadi pelindung mereka dan membuat mereka diam dengan aman tentram. Tidak ada yang akan menyakiti. Mereka tidak akan dikejutkan oleh apapun jika Allah ada di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Melalui Kristus, Allah menyelamatkan umatnya, tidak hanya dari hal-hal yang membuat mereka takut, namun juga dari ketakutan akan maut itu sendiri, dari segala ketakutan yang menyiksa. Aman dan selamat dari si jahat. Ayat ke-27. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya, tidak berada dalam bahaya penyerbuan dan perbudakan, meskipun kekayaan menggoda negeri-negeri tetangga untuk mengingini negeri mereka. Dan yang membuat mereka yakin aman ialah keyakinan akan hikmat, kuasa dan kebaikan dari Allah. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Aku mematahkan kayu kuk mereka, kayu kuk yang selama ini menindih dan menyeret mereka di bawah penindasan. Aku telah melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka, sehingga mereka yakin Ia yang telah melepaskan masih dan akan melakukannya, sehingga kita akan diam dengan aman tentram. Hal ini dijelaskan dan terjadi di zaman Injil, Lukas pasal 1 ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa mereka akan menikmati kelimpahan berkat rohani, segala hal yang terbaik bagi penghiburan dan kebahagiaan mereka. Di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Ayat yang ke-29. Ketika bangsa Israel dihukum dengan kelaparan dan kekurangan, maka hal itu menjadi aib mereka di antara bangsa kafir. Padahal kesuburan tanah Kanaan sangat terkenal. Namun mereka kini tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa karena hujan akan diturunkan pada waktunya, yaitu hujan yang membawa berkat. Ayat 26. Kristus adalah gembala yang akan memberi makan umatnya, dan mereka akan keluar dan masuk dan menemukan penggembalaan. Mereka tidak akan mati kelaparan, karena mereka tidak akan binasa bersama dunia ini hanya karena satu hal yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan, tetapi hanya membiarkan orang binasa akibat kelaparan. Aturan ketetapan hukum upacara disebut mengandung hal-hal yang miskin, karena hanya sedikit nilainya dibanding dengan ketetapan-ketetapan Kristus, yang digenggam tangan penyabit dan dirangkum orang yang mengikat berkas. Mazmur 129 ayat 7. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran tidak akan mati kelaparan, karena mereka akan dipuaskan. Dan mereka yang minum dari air yang diberikan Kristus, air yang tenang, yang dengannya Ia membimbing domba-dombanya agar tidak kehausan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janji akan Mesias dan kerajaannya memberikan penghiburan besar bagi yang menerimanya,
karena mereka boleh yakin bahwa Allah tidak akan memusnahkan negeri mereka, sehingga apapun keadaannya, selama di dalamnya masih ada berkat. Yesaya pasal 65 ayat 8. Namun janji ini mendatangkan penghiburan lebih besar bagi kita yang mengalami penggenapan janji itu, yang adalah domba-domba dari Sang Gembala yang baik, yang diberi makan di padang rumputnya, yang dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bolehlah kita bersama-sama membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai dengan yang ke-15, yaitu tentang gembala yang baik, yang demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Juru Selamat bagi kita semua. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala di dalam hidup kami, yang menuntun kehidupan kami untuk menjadi lebih baik, menjadi benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah, kebenaran, keselamatan dan hidup yang kekal yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami tetap berserah. Dan pada saat hari ini kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara, bagi para pemimpin kami, hingga sampai di daerah ini yang ada di Kabupaten Murung Raya. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami yakin setiap tugas dan tanggung jawab ini boleh mereka laksanakan dengan benar di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi lembaga gereja kami, dan juga terkhusus untuk lembaga GKE, dan terkhusus juga ya Tuhan yang ada di resort Puruk Cahu ini, dan seluruh anggota jemaat yang ada di sekitar, yang ada di Murung Raya. Kami boleh mengucapkan syukur dan berterima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kami, seluruh hamba Tuhan, dan seluruh anggota jemaat yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, penetua diakon, dan seluruhnya ya Tuhan yang boleh berpartisipasi dengan ketulusan dan keikhlasan di dalam pelayanan. Kami yakin Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini juga ya Tuhan kami berdoa terkhusus untuk jemaat yang ada di Gloria Sungai Lunuk. Kami mendoakan seluruh pelayan yang ambil bagian di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penetua diakon, sebagai pendeta, dan kami yakin serta percaya kami boleh melayani dengan tulus dan ikhlas, dan kami boleh melayani dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh anggota jemaat yang ada di Gloria Sungai Lunuk. Kami yakin dan percaya keluarga kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, harapan rancangan rencana hidup kami semuanya juga kami serahkan di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati saudara-saudari kami baik janda dan duda yang menjaga kekudusan pribadinya. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yatim piatu. Tuhan memberkati juga saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Mereka juga yang pada saat hari dalam pergumulan berat, bahkan dalam keadaan susah. Kami yakin dan percaya pertolongan daripada Tuhan sebagai gembala yang baik senantiasa menuntun, memberkati, menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami menyerahkan seluruh anggota jemaat yang ada di Gloria Sungai Lunuk. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.